wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senda Junianto dengan NIM E1A024004. Di sini saya akan presentasikan terkait dengan tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Bapak Aditya Pradana SHMH. Adapun tugas yaitu mengenai makalah dengan judul Analisis Putusan PT UN Banda Aceh nomor 3/G/2025/PT UN dalam perspektif hukum, administrasi negara, dan perlindungan hukum. Selanjutnya kita masuk pada latar belakangnya ya, di mana latar belakangnya Indonesia itu merupakan negara hukum yang mewajibkan seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam hal ini berkaitan juga pejabat pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan tata usaha negara ataupun KTUN dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian dalam praktiknya keputusan tersebut dapat menimbulkan kerugian ya. Keputusan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga memicu sengketa dengan pemerintah, memicu sengketa antara pemerintah dengan masyarakat seperti itu. Kemudian sengketa KTUN itu ataupun sengketa keputusan tata usaha negara itu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun PT UN sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Kemudian kita mengambil contoh ya, saya mengambil contoh salah satu contohnya adalah putusan PT UN Banda Aceh nomor 3/G/2025 PT UN (BNA) yang berkaitan dengan sengketa izin usaha perkebunan yang dianggap merugikan bagi masyarakat. Ini kita masuk ke duduk perkara ya ataupun kronologis kasusnya. Intinya adanya penerbitan izin usaha perkebunan. Yang pertama, Gubernur Aceh menerbitkan putusan tata usaha negara berupa izin usaha kepada PT 2 Perkasa Lestari ya. Kemudian setelah diterbitkannya putusan tersebut oleh Gubernur Aceh, kemudian ada timbulnya keberatan gitu ya, keberatan oleh masyarakat ya. Masyarakat ini sebanyak 20 orang yang berprofesi sebagai petani atau kebun itu mengajukan gugatan sebagai penggugat seperti itu. Merasa bahwa lahan yang mereka kelola itu diduga masuk ke dalam izin usaha tersebut, putusan izin usaha tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh ataupun Gubernur Aceh. Padahal sebenarnya tanah tersebut adalah tanah yang sudah dikelola dari dulu, dikuasai oleh masyarakat tersebut pada zaman Presiden SBY ya, pada 2007 kalau nggak salah itu saya baca putusannya itu di tahun 2007 masyarakat mendapatkan program penanaman sawit pada saat itu sehingga pemerintah SBY pada saat itu mengadakan program penanaman sawit yang tanahnya merupakan tanah negara. Hingga saat ini tanah tersebut dikelola oleh masyarakat. Namun beberapa waktu kemudian tanah itu dijadikan objek mengenai izin usaha perkebunan gitu ya, oleh Gubernur Aceh kepada PT 2 Perkasa Lestari, sehingga ini menjadi suatu keberatan gitu ya. Masyarakat merasa keberatan bahwa tanah yang sudah dikelola saya sebelumnya malah dijadikan objek putusan ataupun objek usaha oleh PT ini, seperti itu. Akan digunakan oleh PT ini untuk PT 2 Perkasa Lestari ini untuk mendirikan usaha perkebunan dan budidaya seperti itu, sehingga masyarakat mengalami mengalami suatu ketidakadilan lah seperti itu. Setelah itu masyarakat yang tidak terima itu mengajukan upaya administratif ya. Para penggugat kemudian mengajukan upaya keberatan terhadap Gubernur Banda Aceh. Namun upaya administratif itu tidak ditanggapi oleh pemerintah ya.
tidak ada tanggapan dari pemerintah terkait dengan upaya administratif tersebut. Padahal upaya administratif tersebut berguna untuk memberikan kejelasan ya, memastikan apakah memang tanah yang dikelola masyarakat itu memang benar menjadi objek daripada putusan izin usaha tersebut atau tidak. Itu kan apabila ada respon dari pemerintah itu kan menjadi jelas. Namun dalam hal ini pemerintah ataupun Gubernur Aceh tidak menanggapi hal tersebut, tidak merespon apapun. Jadi ini yang merupakan salah satu titik masalahnya lah, di mana pemerintah ini melanggar asas AUPB ataupun asas umum pemerintahan yang baik, yang seharusnya pemerintah bisa melayani masyarakat dengan baik, ini malah tidak ya, sehingga melanggar asas tersebut. Setelah itu masyarakat mengajukan gugatan kepada PT UN karena ya merasa dirugikan, masyarakat tidak terima, sehingga tidak ada tanggapan juga dari pemerintah terkait dengan banding administratif. Kemudian perkara dilanjutkan ke PT UN. Kemudian setelah berjalannya persidangan, pihak tergugat dari PT 2 Perkasa Lestari sebagai tergugat 2 mengajukan eksepsi terkait dengan kedudukan hukum para penggugat. Eksepsi ini maksudnya yang lebih familiar berarti seperti pembelaan lah ya, keterangan yang di dalamnya berupa pernyataan bahwa si masyarakat ini ataupun penggugat ini, ke-28 orang tersebut tidak ada kedudukan hukum apapun, tidak ada yang berkaitan dengan putusan tersebut ya. Jadi sebenarnya masyarakat dalam hal ini adalah penggugat yang tidak memiliki kedudukan hukum ataupun legal standing. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Ini rumusan masalahnya setelah saya menjelaskan latar belakang. Adapun rumusan masalah sebagai berikut, yaitu apakah putusan pejabat pemerintah dalam perkara tersebut telah sesuai dengan hukum administrasi negara, serta bagaimana implikasinya tidak ditanggapi keberatan ataupun banding administratif para penggugat. Kemudian ada bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap putusan pejabat pemerintah yang dianggap merugikan. Kemudian ada bagaimana cara hakim menilai bahwa gugatan dalam perkara tersebut cacat sehingga tidak dapat diterima. Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Tentunya dalam hukum administrasi negara, suatu keputusan pejabat pemerintah harus memenuhi unsur yang ada di dalam KTUN gitu ya, yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun KTUN itu bersifat tertulis, konkret, individual, dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi perseorangan atau badan hukum perdata. Dalam hal ini objek sengketa berupa izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh pada PT 2 Perkasa Lestari, namun pengadilan tidak sampai menilai apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan hukum atau tidak, karena majelis hakim terlebih dahulu menilai syarat formil gugatan tersebut, syarat-syarat sebelum dilakukan persidangan lebih lanjut, syarat-syarat sebelum dilaksanakan pemeriksaan seperti itu. Kemudian hakim menilai bahwa para penggugat ini tidak dapat membuktikan bahwa adanya kepentingan hukum dan suatu hal yang dirugikan, sehingga secara langsung gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, ini yang menjadi catatan juga khususnya bagi pemerintah, yang dimana para penggugat itu sebelumnya mengajukan keberatan ataupun banding administratif terhadap keputusan tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak pemerintah. Tidak ditanggapinya keberatan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar penerbitan keputusan serta mengajukan
optimalnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme administratif. Kondisi ini pada akhirnya mendorong para penggugat untuk menempuh jalur pengadilan. Jadi setelah sebenarnya urutannya setelah adanya sengketa, kemudian apabila masyarakat belum menerima keputusan tersebut bisa mengajukan banding administratif. Banding administratif selanjutnya ada upaya hukum, ya, upaya hukum ataupun perlindungan hukum ya. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap keputusan pejabat pemerintah yang dianggap merugikan tersebut. Jadi dalam perlindungan hukum bagi masyarakat ya terhadap diajukan melalui dua mekanisme. Yang pertama mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau upaya administratif. Kemudian sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme pengadilan, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk mengkaji keabsahan suatu keputusan pemerintah tersebut. Kemudian dalam perkara ini para penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada pemerintah, namun tidak diperolehnya tanggapan ataupun respon, sehingga mereka mengajukan gugatan ke PT UN sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah yang 3, yaitu mengenai bagaimana cara hakim menilai bahwa gugatan dalam perkara tersebut memiliki cacat sehingga tidak dapat diajukan. Di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, hakim menilai bahwa syarat formil gugatan sebelum memeriksa perkara itu wajib, gitu ya. Salah satu syarat penting adalah adanya legal standing ataupun kedudukan para pihak ataupun kedudukan penggugat, khususnya legal standing ya, kedudukan hukum penggugat, yaitu bahwa pihak yang menggugat harus dapat membuktikan bahwa adanya kepentingan hukum yang dirugikan secara langsung oleh keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini putusan PT UN Banda Aceh ini majelis hakim menilai bahwa para penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum yang jelas dengan objek sengketa berupa izin usaha perkebunan yang diberikan kepada PT 2 Perkasa Lestari, karena tidak terbukti adanya kerugian langsung terhadap hak para penggugat. Maka dari itu gugatan itu dinyatakan cacat formil atau tidak dapat diterima, gitu ya. Karena syarat-syarat formilnya tidak dipenuhi sehingga gugatan tidak dapat diterima. Sebenarnya gugatan bisa diajukan kembali apabila seluruh syarat formil itu terpenuhi ya. Contohnya ya ini kedudukan hukum ya memang harus jelas. Untuk nantinya sebagai salah satu syarat formil, kedudukan hukum ataupun legal standing ini harus jelas untuk nantinya bisa menjadikan pengetahuan ataupun keterangan bahwasanya memang benar penggugat ini memiliki kedudukan hukum ya, yang bisa nantinya bisa menunjang pelaksanaan pengadilan. Apabila tidak memiliki kedudukan hukum, tidak ada pihak yang dirugikan, maka peradilan tidak dapat dilanjutkan. Putusan tersebut dianggap tidak dapat diterima karena tidak dipenuhinya syarat formil tersebut, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, keputusan pemerintah dalam perkara ini tidak dapat dinilai secara substansial oleh pengadilan karena majelis hakim terlebih dahulu melihat syarat formilnya terlebih dahulu. Hakim menyatakan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan hukum yang dirugikan secara langsung karena ternyata objek sengketa itu salah. Masyarakat mengira bahwa tanah yang dikelolanya itu akan terbawa ataupun termasuk ke dalam putusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tersebut. Namun ternyata setelah dilaksanakannya sidang di pengadilan,
pihak tergugat ini, tergugat dua, tentunya daripada pihak PT2 Perkasa Lestari ini menyangkal bahwasanya tanah yang termasuk ke dalam objek izin usaha itu adalah tanah yang berbeda tempatnya, ataupun tanah masyarakat itu tidak termasuk ke dalam objek izin usaha tersebut. Jadi tidak ada kepentingan hukum yang dirugikan secara langsung. Kemudian perlindungan hukum terhadap para penggugat pada dasarnya dapat dilakukan melalui upaya administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun yang menjadi catatan untuk pemerintah di sini adalah keberatan upaya administratif yang diajukan para penggugat itu tidak memperoleh tanggapan dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sudah melanggar asas AUPB ataupun asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga yang seharusnya masyarakat itu mendapatkan pelayanan, mendapatkan respon dari pihak pemerintah, dalam hal ini Gubernur Aceh tidak menanggapi ataupun tidak merespon upaya administratif tersebut yang diajukan oleh ke-28 orang tersebut. Apabila upaya administratif tersebut tadi ditanggapi oleh pemerintah ataupun oleh Gubernur Aceh, ada respon, pasti masalahnya tidak akan sampai ke pengadilan gitu ya. Tidak akan sampai ke pengadilan karena masyarakat sudah tahu, oh ternyata tanah yang menjadi objek izin usaha itu ternyata batasnya sampai sini, tidak sampai kepada tanah yang dikelola oleh masyarakat seperti itu. Nah, ini kan menjadi suatu kejelasan apabila upaya administratif ini mendapat respon dari pemerintah ataupun mendapat respon dari pejabat tata usaha negara, dalam hal ini adalah Gubernur Aceh seperti itu. Kemudian karena tidak terpenuhinya legal standing, maka majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima ataupun NO ya, Niet Ontvankelijk Verklaard ya, ataupun tidak dapat diterima karena syarat-syarat formil tersebut tidak dapat dipenuhi. Jadi hakim sebelum memutus suatu perkara, memeriksa suatu perkara khususnya di PT-UN ini, Pengadilan Tata Usaha Negara, harus menilai syarat formilnya dulu. Syarat formil itu syarat ya dasar lah, dasar bahwa suatu perkara harus diperiksa. Itu langkah pertamanya harus memastikan adanya syarat formil terlebih dahulu. Lanjut, ini untuk daftar pustakanya ya, saya mengambil dari beberapa artikel ataupun jurnal, kemudian ada undang-undang juga, aturan-aturan yang berkaitan dengan peraturan tata usaha negara ya. Kemudian ini untuk makalah dan putusan dapat diakses melalui QR code di bawah ini ya. Silakan bagi teman-teman yang kiranya ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian putusan bisa diakses ya, di scan. Ini putusan ada di sebelah kiri. Kemudian ada makalah yang telah saya susun ada di sebelah kanan. Silakan bisa diakses. Nanti mungkin bisa dibaca-baca sebelum teman-teman mengajukan pertanyaan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.